Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Semusim Talks, sebuah media podcast bagian dari Bait Semusim. Sebab tak hanya lewat tulisan, rasa juga butuh dibicarakan. Bersama saya Farah Rahmawati alias Kabi, admin kesayangan kamu dari Bait Semusim. Untuk Semusim Talks kali ini, episode keempat, Kabi tidak sendirian ya, karena bakal ditemani oleh seseorang yang insya Allah bisa ngebantu topik kita hari ini tentang trust issue ya. Dia adalah seorang mahasiswi psikologi tingkat akhir di salah satu universitas swasta ternama di Yogyakarta, Wahyu Syahdila. Kabi biasa menyapa dia Dila. Hai Dila, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Selama corona ini kegiatannya apa aja Dila? Selama corona kegiatannya cuman kuliah online di rumah. Di rumah aja ya. Well Dila, kita langsung aja ya. Untuk topik Semusim Talks kali ini tentang trust issue. Jadi tentang masalah krisis kepercayaan. Nah, menurut kamu sendiri nih, trust issue itu apa? Oke, kalau menurut aku pribadi, trust issue itu merupakan ketika seseorang itu mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain, baik keluarganya, temannya, atau bahkan pasangannya. Gitu ya. Kalau selama ini yang kita tahu trust issue ini berhubungan dengan pasangan kita ya, pasangan terutama kalau followersnya Kabi nih biasanya pacarnya mereka gitu. Jadi suka curigaan gitu bawaannya. Dikit-dikit ya ini trust issue Kabi, trust issue gitu. Nah, sebenarnya trust issue sendiri itu penyebabnya apa sih? Oke. Jadi penyebab utamanya sebenarnya yang berkaitan erat dengan trust issue sendiri adalah traumatik. Traumatik itu ya seperti trauma terhadap kejadian di masa lalu yang menurut dia itu tuh mengerikan atau mengancam diri dia gitu. Biasanya si orang yang mengalami traumatik itu dia memiliki gangguan emosional. Seperti misalnya dia merasa sedih, udah marah, rasa bersalah yang terus menghantui dia sampai lama. Kalau itu nggak bisa dia sembuhkan. Jadi trust issue ini lebih kepada korban. Iya, karena dia korban pengkhianatan tadi itu. Iya, dari pengkhianatan di masa lalunya orang tersebut, baik dari kisah percintaannya atau hubungan pertemanannya, bahkan dari keluarganya. Oh, bahkan keluarga juga punya potensi untuk menimbulkan Trust issue ya. Sedih sekali. Ada nggak sih, terlihat nggak sih orang-orang yang punya ciri-ciri seperti itu? Ciri-cirinya orang yang punya trust issue. Terlihat dari siapa dulu nih? Terlihat dari mata kita atau dari dianya sendiri? Oke. Kita pengen mendeteksi nih kalau kita ternyata punya permasalahan ini nih, trust issue. Kan ada juga nih orang yang nggak sadar melihat dirinya sendiri ternyata punya permasalahan itu. Iya. Oke. Jadi untuk trust issue sendiri itu biasanya kan akibat dari kejadian masa lalunya dia tuh. Nah, biasanya orang-orang tersebut itu susah untuk percaya lagi sama orang baru. Terus dia mudah merasa curiga sama siapapun, bahkan sama sahabatnya sendiri misalnya. Dia tidak bisa mempercayai orang lain itu secara sepenuhnya. Selalu ada potensi bahwa orang ini suatu saat bakal nyakitin gitu. Iya, selalu ada potensi seperti itu. Menurut dia, aku nggak mau lah cerita sepenuhnya, aku nggak mau lah percaya sama dia sepenuhnya, karena pasti dia ini merencanakan sesuatu nih Kak. Oh gitu. Jadi lebih kok kedengarannya drama sekali ya. Iya. Soalnya dia ini selalu berpikir negatif gitu. Soalnya Kabi pernah mendengar pernyataan sebuah quotes ya tentang trust issue. Yang menyedihkan tentang pengkhianatan adalah hal itu tidak datang dari musuh Anda. Jadi orang-orang yang terdekat kita, dan kita kayak nggak pernah nyangka, oh keluarga aku kok gini ya, gitu. Jadi sebenarnya yang paling berpotensi untuk menyakiti diri kita tuh ya orang terdekat kita gitu kan. Makanya
kita nggak boleh terlalu percaya sama siapapun kecuali sama Tuhan. Gitu. Ya satu-satunya cara kayak gitu ya. Cara yaitu lebih percaya. Karena kita mau kalau percaya sama siapapun pasti ujung-ujungnya akan dikhianati toh. Gitu. Ya kan? Oke, jadi sepertinya kedengarannya gini, kalau kita tidak pernah percaya 100% ke orang nih ya, adakah kayak level tertentu sampai pada akhirnya orang ini pada akhirnya bisa dikategorikan dia punya trust issue? Memang kita dianjurkan untuk tidak terlalu percaya dengan manusia misal, tapi apakah orang yang terkena trust issue ini punya level tertentu hingga dikatakan seperti itu? Apakah benar-benar dia sangat tidak percaya, rasa percayanya terhadap orang tuh 0% misalnya, atau bagaimana? Iya, jadi dia nggak bisa percaya itu karena sebenarnya lukanya yang kemarin itu belum sembuh. Oh, luka. Iya. Akhirnya luka penyebabnya. Luka. Lagi-lagi luka. Ketika dia di masa lalunya belum bisa menyembuhkan lukanya tersebut dan belum bisa memaafkan orang tersebut, maka itu berpotensi untuk berulang kali terus. Terulang lagi. Bahkan kepada orang baru ya? Iya, bahkan kepada orang baru. Karena lukanya yang lama itu kan belum sembuh. Belum tertutup dengan sempurna lukanya, tapi dia berusaha untuk membuka lagi ke orang baru dengan harapan luka itu bisa sembuh. Tapi ternyata malah membuat orang baru terluka juga. Iya. Karena dia itu tadi ya. Iya. Sebenarnya ini permasalahan yang sangat serius, terutama kan orang-orang yang punya trust issue ini kan kelihatan normal ya, hidup di sekitar kita gitu, berdampingan dengan kita. Nah, akibat yang bakal ditimbulkan sama si orang yang punya trust issue ini, kesempatan yang bakal hilang dari orang yang memiliki trust issue sendiri ya, kesempatan buat kenal orang baru. Dia sulit membangun jaringan dengan siapapun. Terlebih pasti dia lebih memilih hidup sendiri. Dengan kata lain, tidak memiliki pasangan biasanya. Jomblo ya? Iya, jomblo. Rata-rata jomblo nih. Iya. Tapi ada ya orang yang sengaja bahkan nggak mau dikatain jomblo, atau mungkin dia lebih takut kepada kesepian ya. Iya. Dia memilih untuk aku membuka hati aja deh, aku terima aja, sementara ini luka ada yang belum sembuh benar. Nah, menghadapi orang-orang seperti ini bagaimana? Kan kita nggak pernah bisa memilih akan jatuh cinta kepada siapa ya. Iya. Kita tidak bisa memilih akan dijatuh cintakan dengan siapa, tapi ternyata Tuhan memilih untuk kita jatuh cinta terhadap orang yang masih membawa luka lama gitu. Luka lama, ya. Gimana kita harusnya? Iya, kita itu harus gimana? Kalau ternyata si orang tersebut sudah memberi sinyal nih, kamu boleh masuk nih ke areaku gitu kan. Silakan kamu memahami apa yang terjadi sebenarnya dari contohnya si perempuan itulah ya. Kamu harus bantu dia memahami apa sih sebenarnya yang terjadi. Setelah kita udah paham tuh apa yang terjadi, beri dia dukungan. Oke, itu poinnya Kabi catat ya. Dukungan. Bagi orang-orang yang paham nih, pasti dengan segala cara pengen nyembuhin si orang yang punya luka ini kan, dengan cara memberi dukungan, mencintainya walaupun dia sering dicurigai atau semacamnya gitu, tetap dilukai, walaupun dilukai tetap disayang gitu. Nah, cuman memang ada beberapa orang yang masih belum bisa menerima itu, belum bisa menangkap bahwa orang ini nih punya hal traumatik masih di kepalanya atau di hatinya. Kita sebagai orang yang berdampingan dengan orang ini, kita harus seperti apa? Selain memberi dukungan, yang tidak tahu nih, paham ya tentang trauma. Kalau menurut aku, daripada kita tidak bisa memberi solusi nih buat dia, ya sudah, kita cukup dengarkan saja apa yang dia mau ceritakan. Jadi bukan sekedar kita cuma ngasih tahu nih, ya udah sabar, ya udah semangat. Biasanya sih toxic gitu. Sekali, iya. Kan? Ya itu kan masuknya ke toxic positivity gitu kan. Gimana kalau misalnya
kalimat itu kita ganti gitu. Gimana tuh kalimatnya? Kita ganti yang kayak makasih ya udah cerita, dengan kamu cerita kamu itu udah hebat, kayak membangun apa ya, positif buat dia, buat apa ya, buat kekuatan dia untuk sembuh gitu. Pokoknya ngucapin kalimat-kalimat positif buat dia, walaupun kita nggak bisa ngasih solusi yang tepat buat dia ke depannya itu seperti apa gitu kan. Tapi seenggaknya kita sudah jadi pendengar yang baik untuk dia. Jadi si orang yang memiliki trust issue itu merasa, oh aku dihargai nih di sini. Ternyata aku nggak sendirian. Aku bisa nih berbagi cerita sama dia. Jadi pengen ngomongin toxic positif gitu. Ini untuk penyembuhannya sendiri itu butuh waktu yang lama nggak sih? Apakah tergantung lukanya seberapa besar atau seperti apa? Iya, sebenarnya kalau untuk ditanya bisa sembuh nggak sih orang yang mengalami trust issue? Bisa, sangat bisa. Tapi yaitu kita butuh niat yang besar, butuh energi, butuh waktu yang cukup lama gitu kan. Apalagi sebenarnya kunci dari penyembuhan trust issue itu adalah memaafkan diri dulu gitu. Memaafkan diri sendiri. Kalau kita udah bisa maafin diri kita, tentu aja kita udah bisa dong maafin orang yang udah ngelukain kita di masa lalu. Itu hal yang bisa dibilang tidak mudah sebenarnya. Iya, sangat-sangat gak mudah. Makanya di sini aku bilang butuh waktu sama niat dan energi yang. Berarti kembali lagi ke orang itu tadi. Iya, berarti kembali lagi ke orang itu tadi. Iya. Jadi sebenarnya untuk segala penyembuhan hal-hal yang seperti ini tuh kembali ke diri kita sendiri. Maukah kita maafin orang tersebut? Terlebih-lebihnya harusnya kita bisa memaafkan diri kita dulu. Perlu nggak sih kita yang namanya pengenalan diri gitu? Iya, sebenarnya seharusnya sebelum kita mengenal orang tuh kita lebih paham diri kita sendiri dulu sih. Nah, ini kan beberapa teman-teman dari Bait Semusim ada yang belum paham nih bagaimana mengenali diri sendiri. Harus kemana sih mereka supaya mereka minimal di fase bisa mengenali diri sendiri dulu deh, kemudian bisa memaafkan. Oke, untuk gimana cara kita ngenalin diri sendiri? Coba kita lihat sih potensi-potensi apa yang ada di dalam diri kita, apa yang bisa dibanggakan dari diri kita. Biasanya kalau aku sendiri nih, biasanya gimana cara aku ngehargain diri aku sendiri? Aku lihat nih, aku nulis biasanya apa sih yang menjadi kelebihan dari diri aku dan apa yang menjadi kekurangan dari diri aku. Nah, jadi dari kekurangan itu kita tahu tuh, oh berarti kita dalam diri kita nih belum mencapai maksimal nih. Nah, itu yang harus kita tingkatin buat kita bisa ngehargain diri kita, buat kita tahu diri kita tuh berpotensi apa kayak gitu. Si trust issue sendiri kan sebenarnya salah satunya adalah itu. Terus itu kepada diri sendiri ya. Iya. Nah, bagaimana caranya si orang yang mengidap trust issue ini berkomunikasi dengan orang lain? Berkomunikasi dengan orang lain supaya ya itu untuk menghilangkan overthinkingnya itu. Kadang kan bawaannya masih waspada atau curiga aja. Akhirnya seperti yang kita tadi obrolin, kayak kesempatan-kesempatan bagus itu bakal menghilang. Dia bakal kehilangan orang-orang yang suatu saat bakal bantu usahanya dia mungkin, atau seperti apa. Akhirnya mungkin ya urusan kayak keberuntungan memang Tuhan yang tahu ya, yang atur gitu. Cuman orang-orang yang punya trust issue ini keberuntungan kayak menjauh pada akhirnya gara-gara yaitu bawaannya curiga sama orang. Orang yang memiliki trust issue sendiri tuh kan lebih jarang mempunyai teman gitu, kecuali yang emang sudah dia percaya gitu kan. Nah, tapi kalau untuk yang berteman biasa sih sepertinya dia normal aja, nggak seperti yang langsung menjauh gitu, enggak. Ya dia berhubungannya seperti biasa aja. Cuman memang dia nggak bisa menceritakan hal-hal yang sedalam itu
dulu gitu yang buat membantu dia menyelesaikan masalahnya, itu nggak bisa. Jadi dia benar-benar seperti membangun tembok sih, membangun tembok antara satu sama lain. Sebenarnya menyedihkan ya orang kayak gini ya, karena akhirnya dia nggak punya penyelesaian untuk masalahnya, karena dia nggak berani membuka. Dia lebih memilih ya udah sendiri aja dengan harapan luka itu bisa sembuh gitu. Orang seperti ini harus dijauhi atau seperti apa? Kita dekati atau bagaimana? Kalau versi aku harus didekatin, tapi ya dengan yang nggak kita langsung gelap masuk gitu. Tapi memang butuh banyak kesabaran, kesabaran dan butuh keikhlasan sih. Buat kita masuk ke permasalahan dia, berarti kita juga harus berani itu bantu dia nyelesain sampai selesai. Bukan cuma sekedar pengen tahu, tapi kita juga harus. Nah, kebanyakan malah orang ini pengennya nggak deket sama kita, tanya kamu punya masalah apa, bukan karena pengen ngebantu, tapi karena jadikan cerita lagi. Iya gitu. Jadi sekedar kepo aja gitu. Bukan untuk mengobati rasa penasaran. Iya. Sedih sih karena kebanyakan yang terjadi saat sekarang itu seperti ini. Cuma pengen tahu, bukan benar-benar peduli gitu kan. Oke, jadi kesimpulannya trust issue bisa disembuhkan ya? Bisa disembuhkan, tapi tidak sebentar. Berproses. Terus solusinya orang-orang di sekitar orang yang punya trust issue ini. Kesimpulannya. Ya ayo sama-sama bantu dia buat keluar dari ketakutannya dia itu untuk percaya kepada orang lain, dengan tidak mematahkan apa yang udah diberi sama si pemilik trust issue itu. Kalau dia udah mau cerita ke kamu, tandanya dia kan udah percaya sama kamu. Ya tolong dibantu sampai selesai, temani prosesnya sampai akhir. Jangan cuma temani sampai di pertengahan dan kamu juga sama-sama lelah. Sama aja lukanya nggak ada yang sembuh kalau kayak gitu kan. Nah itu poinnya. Jadi memang kepercayaan itu membutuhkan tahunan untuk terbentuk ya. Iya. Karena bisa aja bahkan bisa hancur dalam hitungan detik. Iya. Dan itu dengan siapapun. Serapuh itu kepercayaan ya, seperti piring karena kaca. Ibaratnya kita udah ngasih nih kepercayaan kita udah percaya, ternyata dikecewakan itu kan sama aja kepercayaan tuh hancur gitu kan. Dan butuh waktu banget untuk mengembalikan dia, walaupun kembali tapi ya tidak seutuhnya seperti yang pertama kali diberi gitu. Penyebab trust issue terbesar itu biasanya muncul dari mana? Dari keluarga kah? Dari teman kah? Atau dari pasangan? Menjadi penyebab terbesar. Untuk kalangan apa dulu? Kalau dari kalangan umum deh, dari pandangan umum yang pernah kamu pelajari nih. Oke, kalau dari aku sendiri di perkuliahan paling banyak karena pasangan. Oh, dari pasangan ya? Iya. Karena percaya nggak percaya, kita tuh sepenuhnya lebih percaya kepada pasangan ditimbang keluarga ya? Ke keluarga ataupun ke sahabat. Siapa sih kalau orang udah jatuh cinta pasti lebih percaya pacarnya timbang sahabatnya. Iya. Kebanyakan. Iya sih. Ya kan. Iya benar juga. Dia udah sayang, dia udah kasih semuanya itu ibaratnya. Di tengah jalan dia diselingkuhin. Pasti rata-rata penyebabnya selingkuh tadi ya. Atau juga bisa jadi kekerasan. Oke. Itu selama yang kamu pelajari selama ini dialami orang-orang yang sebelum nikah atau yang sesudah nikah? Kebanyakan sebelum. Dan bahkan karena traumatiknya dia ini sampai menimbulkan kalimatnya tuh self harm, menyakiti diri sendiri sampai seperti itu biasanya. Kalau yang udah memang dia benar-benar nggak kuat, kalau dia mungkin merasa mungkin kalau aku cerita sama temanku aku cuma dapat malu, nggak dapat penyelesaian. Bisa jadi mungkin kalau aku nyakitin diriku, keluar nih rasanya, aku bisa lebih lega. Sebenarnya kan itu pemikiran yang salah. Serem banget tapi ya. Dan itu banyak sekali yang ngelakuin itu gitu kan. Bukan dalam rangka cari perhatian kah? Tidak. Orang-orang trust issue ini butuh mereka salah satunya sangat butuh perhatian dengan sengaja nggak sih? Sebenarnya biasanya orang-orang trust issue itu bisa merasakan sih orang ini tulus atau enggak.
Oh gitu, malah mereka lebih sensitif ya. Iya, dengan dia hal lebih itu. sensitif karena kan dia udah ngerasa aku udah pernah di tahap ini, jadi aku tahu nih orang nih beneran tulus atau cuman mau tahu doang nih. Tulus atau modus gitu ya. Iya, tulus atau modus gitu kan. Iya tuh sering kejadian ya emang. Iya. Dari yang kamu pelajari juga nih selama ini, umur termuda orang yang sudah pernah terkena trust issue ini umur berapa tahun? Usia-usia remaja ya biasanya? Iya, biasanya usia-usia remaja terbanyak ketimbang yang sudah berumur matang. Dia biasanya beranjak SMA. Oh, beranjak SMA? Muda SMA, sekali ya. Tapi itu biasanya karena dia bullying sih. Oh, lebih kepada penyebabnya dari bullying. Ya. Tapi kalau untuk yang masalah percintaan dan lain-lain ya at least 20 ke atas. 20 ke atas ya. Ya umur-umur sekitar gitu kan. Oh gitu ya. Pengen ngomongin bullying jadinya kan. Terlalu luas banget nih kalau bahas bullying kan ya. Iya, itu penyebab terbesar juga sih kenapa orang bisa jadi trust issue. Ya. Masalahnya sekarang untuk seperti di Indonesia sendiri, bullying itu sudah ada sejak kecil, bahkan di lingkup keluarga. Iya. Gitu. Tapi bakal jadi berkembang jadi trust issue itu mungkin pada saat di sekolah kali ya. Karena pasti saat dia sudah mulai mengerti sih. Sudah mengerti ya. Mungkin kalau dari kecil cuman nganggapnya tuh angin lewat aja gitu. Begitu sudah memasuki usia sekolah udah bisa membedakan bahwa ini adalah hal yang memalukan, bahwa ini bikin down. Akhirnya muncullah itu trust issue. Iya. Perlahan-lahan tumbuh di dalam. Sedih juga ya. Untuk proses penyembuhan itu sendiri, apakah disesuaikan dengan umurnya? Kalau dari sisi ini ya, kan Dila adalah seorang psikolog ya misalnya nih, apakah butuh dibedakan gitu? Apakah dengan cara yang sama aja? Oke, kalau untuk bahas penyelesaiannya nih, biasanya kalau untuk psikologi sendiri itu dia ngelihat dulu nih si kliennya ini nih umur berapa, latar belakang permasalahannya apa. Dia pasti nge-flashback ke belakang dulu untuk dia mencari intervensi yang tepat apa sih untuk si anak ini. Oh, jadi tetap harus disesuaikan ya. Berapa kan kalau misalnya anak-anak kan nggak mungkin kita samain dengan yang orang dewasa harus nangis segala macam gitu kan, nggak mungkin. Mungkin dia lebih yang ke playing atau segala macam gitu yang pengalihan ya. Pengalihannya dia sebenarnya gitu. Sampai lupa mungkin. Oke, jadi buat teman-teman yang misalnya merasa kurang aman bercerita dengan orang terdekatnya, bisa ke profesional ya Dila ya. Iya. Jangan pernah malu untuk ke yang lebih profesional, karena orang yang ke psikolog itu bukan orang gila kok. Iya. Siapa aja itu bisa ke psikolog untuk membantu mental kita. Masalahnya stereotip yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini, kamu yang pergi konsultasi ke sana adalah orang yang punya permasalahan. Ya memang sih punya permasalahan jiwa, tapi lebih ke kita jadi dijudging, kamu gila ya. Itu dia. Harus lebih aware lagi soal kesehatan mental kita. Kalau bisa sejak dini, kamu sudah ngerasa ada sesuatu yang itu harus pergi ke profesional. Lagi-lagi buat teman-teman yang tadi itu masih belum bisa percaya cerita sama teman atau cerita ke keluarganya, mungkin dengan alasan malu atau takut bakal berkembang jadi cerita tetangga gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk orang-orang yang datang ke psikolog sendiri itu sebenarnya nggak perlu takut nih cerita kalian bakal bocor atau gimana, karena untuk klien yang bercerita ke psikolog sendiri semuanya dilindungi pakai kode etik dan tidak mungkin untuk disebarluaskan. Tenang aja, data kalian itu selalu dirahasiakan, jadi nggak perlu takut ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah untuk teman-teman ini ada yang masih ragu ya untuk datang ke ahlinya, ke profesional, itu butuh biaya banyak
nggak sih? Apakah masih cukup terjangkau sama kantong kita? Kalau untuk biaya sendiri tuh sebenarnya cukup terjangkau. Kalau memang terutama nih buat yang di kampus-kampus. Terutama kalau di kampus aku sendiri untuk mahasiswanya itu untuk layanan konsultasi sendiri itu digratiskan. Nah, teman-teman bisa deketi. Tapi itu dengan konseling sebaya dulu. Jadi dengan konseling sebaya, tapi kalau ternyata dirasa masalah mereka ini udah cukup berat, nanti yang nanganin baru si dosen-dosen yang memang ahli dalam bidang psikologi sendiri, dan itu bebas biaya. Tapi kalau memang untuk yang di biro-biro itu kembali lagi sih kepada bironya menetapkan tarifnya berapa gitu. Ya, jadi seperti itu buat teman-teman yang pengen bercerita agar lebih lega atau permasalahannya lebih lekas kelar, ya pergilah ke profesional. Seperti yang tadi Dila sampaikan juga, kalau mau free pergi ke kemana Dila? Kalau di kampus-kampus biasanya ada ya untuk layanannya. Ke kampus-kampus yang ada layanan seperti itu. Semoga bisa membantu untuk Semusim Talks kali ini. Teman-teman yang punya trust issue, semangat, kalian bisa sembuh. Kalian bisa pelan-pelan percaya, pelan-pelan bisa menghilangkan lukanya, tetap mencintai diri sendiri, maafkan diri sendiri, itu yang terpenting ya Dila. Iya, pokoknya terima kasih udah berjalan sejauh ini gitu kan. Iya, berterima kasih sama diri sendiri. Iya, walaupun terbata-bata tapi kita udah berhasil nih sampai di titik ini. Yeay. Nah, itu yang terpenting. Tetap tetap hargai, tetap applause untuk diri sendiri bahwa kita hebat, kita sudah bisa sejauh ini loh gitu. Ya, jadi seperti itu. Semoga teman-teman yang mempunyai permasalahan serupa bisa bermanfaat di pembahasan yang tadi. Akhir kata, Kabi dan Dila pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di podcast yang lebih menyenangkan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.